Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Muhammad Zaini Magister Pendidikan yang telah memberikan kesempatan, waktu dan tempat kepada saya untuk memaparkan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak buah parijoto dengan perbandingan pelarut etanol 70% dan etanol 96% terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagas Mujoko dengan NIM 2020-05016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua bab, yakni bab 1, pendahuluan, dan bab 3, metodologi penelitian. Bab 1 ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Sedangkan untuk bab 3, metodologi penelitian meliputi yang pertama ada hipotesis, yang kedua jenis dan rancangan penelitian, yang ketiga lokasi penelitian, keempat populasi dan sampel penelitian, kelima jalannya penelitian, dan yang terakhir keenam ada analisis data. Baik, kita akan memulainya pada bab 1, yakni pendahuluan. Kita mulai dari latar belakang. Penyakit infeksi adalah jenis penyakit yang paling banyak menyerang penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia sendiri. Bakteri merupakan salah satu penyebab utama timbulnya penyakit infeksi. Bakteri tidak dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat. Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif yang bersifat patogen. Pseudomonas aeruginosa berbentuk batang dengan ukuran sekitar 0,6 × 2 mikrometer. Bakteri ini terlihat tunggal, berpasangan, dan terkadang membentuk rantai yang pendek. Parijoto atau dengan nama latin Medinella speciosa mempunyai kandungan senyawa aktif seperti tannin, saponin, flavonoid, dan glikosida. Beberapa senyawa yang terkandung dalam buah parijoto ini diketahui mempunyai kemampuan sebagai antibakteri dan mempunyai kandungan antioksidan yang cukup tinggi. Dan yang kedua, kita masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ekstrak buah parijoto memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri? Yang kedua, bagaimana antibakteri ekstrak buah parijoto dengan perbandingan pelarut etanol 70% dan 96% terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa? Yang ketiga, pelarut mana yang memberikan efek aktivitas antibakteri yang paling baik terhadap buah parijoto tersebut? Selanjutnya, tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini untuk memperoleh ekstrak buah parijoto yang baik sehingga dapat menimbulkan aktivitas antibakteri. Sedangkan untuk tujuan khususnya meliputi ada tiga. Yang pertama, untuk mengetahui aktivitas ekstrak buah parijoto dalam menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri. Yang kedua, untuk mengetahui aktivitas antibakteri menggunakan ekstrak buah parijoto dengan perbandingan pelarut etanol 70% dan 96% terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga, untuk mengetahui pelarut yang cocok dalam aktivitas antibakteri terhadap buah parijoto. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang terbagi
3. Manfaat bagi institusi, bagi penulis, dan bagi masyarakat. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah informasi tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak buah parijoto terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, bagi penulis, merupakan sarana untuk belajar dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan. Bagi penulis lain yang melakukan penelitian serupa dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, ada bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat buah parijoto yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dalam tubuh. Yang selanjutnya ada keaslian penelitian. Di sini saya ada 4 jurnal acuan yang saya gunakan untuk keaslian penelitian ini. Yang pertama berjudul tentang uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol, bunga, dan biji tanaman pacar air. Yang kedua ada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun pacar kuku pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga ada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji pepaya terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Dan keempat ada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mayana terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa secara in vitro. Selanjutnya kita akan memasuki pada bab 3, yakni metodologi penelitian. Yang pertama ada hipotesis. Di sini saya ada 3 hipotesis. Yang pertama, ekstrak buah parijoto memiliki aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri. Yang kedua, penggunaan pelarut etanol 96% dan 70% tidak mempengaruhi pertumbuhan antibakteri. Kedua pelarut mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa pada ekstrak buah parijoto dengan hasil yang tidak jauh berbeda. Dan yang ketiga, lokasi kerja ekstrak buah parijoto terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa terdapat pada senyawa tanin, dapat merusak dinding polipeptida sel bakteri. B. Saponin memiliki zat aktif yang hampir sama dengan deterjen, maka saponin dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri, di mana tegangan permukaan dinding sel bakteri akan diturunkan dan permeabilitas membran bakteri akan rusak. Dan C. Flavonoid menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel dan menghambat metabolisme energi. Selanjutnya lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi dan Farmakologi Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian, populasi yang digunakan dalam
penelitian adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa yang dikembangbiakan di Laboratorium Mikrobiologi dan Farmakologi Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Dan sampel penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa yang dilakukan pada media nutri yang agar dengan bidang miring. Dan berikut merupakan struktur jalannya penelitian dari proposal saya, yakni kita bisa lihat dari yang pertama, yakni kita mencari buah parijoto di daerah Pegunungan Muria Kudus. Setelah kita mendapatkan buah parijoto tersebut, kita akan mengekstraksi dengan perbandingan pelarut etanol 70% dan 96%, sehingga menghasilkan serbuk buah parijoto. Dan selanjutnya ekstrak buah parijoto tersebut akan diuji screening fitokimia dan akan terlihat 3 senyawa aktif, yakni flavonoid, saponin, dan tanin. Untuk senyawa flavonoid ini berfungsi sebagai menghambat permeabilitas membran sel. Untuk saponin sendiri menghambat jamur dengan cara menurunkan tegangan permukaan membran sterol dari dinding sel jamur. Tanin menghambat sintesis kitin atau bahan pembentuk dan merusak membran. Setelah uji screening fitokimia ini selesai, dan langkah terakhir yakni akan dilakukan uji antibakteri. Lalu ada analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan 4 analisis data. Ada data uji normalitas, uji homogenitas, uji tugai HSD, dan uji tetis. Uji normalitas data bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah variabel, apakah terdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas, pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau tidak. Uji tugai HSD digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis varian dilakukan. Dan uji tetis, uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dan relevansi dalam 1 atau 2 kelompok sampel. Dan sekian PPT yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.